Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فاتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kewajiban kepada kita, yaitu mensyukuri atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hadis yang sedang kita bahas menyangkut dengan perkara mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, yang mana cara mensyukurinya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dengan nikmat tersebut semuanya adalah jalan-jalan kebaikan. Hadis yang sedang kita bahas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang memberikan sebuah pemahaman penting kepada kita atas nikmat Allah berupa persendian tulang kita semua, besar dan kecilnya sebanyak 360 sendi, yang mana dari nikmat persendian ini kita mestinya setiap hari, siang dan malam yang mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap sendi itu bernilai sedekah atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada pada kita manusia ini ada keharusan kita bersedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh-contoh kebaikan dan sedekah itu. Jadi kalau setiap sendi itu ada satu sedekah, sebuah riwayat dikatakan 360 sendi yang ada sama kita, maka setiap harinya kita bersedekah 310 sendi itu. Dan ini sedekah yang tidak berkaitan dengan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kemudian beliau mengatakan ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau berbuat adil, memutuskan dengan adil di antara dua orang yang bersengketa, itu adalah sedekah lagi. Sedekah dengan pikiran, sedekah dengan keputusan yang benar. Dalam kejadian sehari-hari tidak sedikit orang mendamaikan, hanya mendiamkan, namun bukan memutuskan dengan cara yang adil. Maka Nabi SAW membahasakan ta'adil, ta'adilu baina itsnaini sadaqah.
Maka orang yang memutuskan perkara antara orang yang bermasalah bukan memutuskan rencana yang benar, namun membela yang salah karena ada bayaran dan lain sebagainya, karena ada kedekatan dan lain sebagainya, maka dia tidak melakukan adil dan tidak berbuat sedekah. Kemudian Nabi SAW juga memberikan contoh berikutnya, seseorang yang memapah. Ada orang yang mau naik kendaraan dan dia kendaraannya sendiri misalnya, bahkan kendaraannya orang tersebut dia papah naik kendaraannya. Kalau dulu kendaraan berupa unta, kuda, keledai, mungkin ada orang-orang tertentu dia mesti dibantu naik kendaraannya. Membantu ini secara tenaga kita, ini sedekah. Atau mengantar barang bawaannya untuk dinaikkan ke atas kendaraannya. Orang kita lihat dia bawanya belanjaan misalnya, atau banyak barang yang sedang dia bawa yang mesti dinaikkan di atas bak mobilnya, kita bantu, itu nilai sedekah. Barang-barang dia kita cuma bantu dengan tenaga kita, itu sedekah. Ada dua. Kemudian Nabi SAW juga memberikan contoh, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Kata-kata yang baik ada yang sifatnya memang kata-kata yang baik secara zatnya, ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan berikutnya, ini sedekah. Begitu juga kita ngomong dengan cara yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, itu juga sedekah. Kemudian kita berhenti pada kalimat pertemuan yang lalu, wa tumiqul adha 'anil tariq sadaqah. Engkau membuang atau menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan, itu sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan seseorang itu dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan dia memotong satu dahan pohon kayu yang mengganggu orang lain yang lewat di jalan tersebut. Fasyakarallahu lah, Allah memberikan balasan kepada orang ini berupa syurga. Kita perhatikan bagaimana nilai-nilai sunnah ini yang hari ini dalam kehidupan kita dan masyarakat kita. Kita mendapatkan dan mendengarkan banyak kejadian, ada orang yang sengaja menaburkan paku di jalan, beling di jalan, sengaja berusaha mencelakai orang yang lalu lalang di jalan dengan berbagai bentuk gangguan. Maka ini kebalikan sedekah. Dia itu sedang berusaha untuk mendapatkan dosa-dosanya. Hadirin berbahagia, maka dengan mengamalkan sunnah ini, membuang sesuatu atau menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan itu sedekah. Di antara programnya adalah program membersihkan jalan. Kalau dulu ketika kita ngaji masih kecil, guru-guru kita sering bahasakan membuang duri dari jalan. Karena memang dulu kita tinggal di kampung, memang banyaknya duri. Tapi maksudnya bukanlah hanya duri. Bahkan lebih luas lagi, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau memberikan makna mengganggu orang di jalan bukan hanya bentuk tadi, bentuk-bentuk barang-barang yang mengganggu orang di jalan, tapi termasuk perbuatan-perbuatan, pemikiran-pemikiran yang mengganggu orang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seperti tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang mengundang orang bermaksiat, seharusnya itu daerah kaum muslimin yang harus dibebaskan daripada tempat-tempat yang demikian. Ini termasuk sedekah. Hadirin berbahagia,
persendian tadi ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang setiap saatnya kita rasakan. Betapa banyak orang lupa, dan kadang kita pun sering lupa akan nikmat sehat, sehingga setiap persendian ini mudah kita gerakkan. Ya, antara satu tulang dan tulang berikutnya itu ada persendian, mudah kita gerakkan. Kita bisa rasakan apa yang terjadi ketika kita merasakan mungkin asam urat, ya, kolesterol, ya. Di saat itu kita rasakan, ya Allah, sakit. Makanya para ulama mengatakan, seperti saya sampaikan pertemuan yang lalu, kalau kita ingin melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, coba pejamkan mata. Bagaimana besarnya nikmat mata. Pejamkan mata, coba kita jalan. Bagaimana kita berjalan dengan tanpa melihat? Bagaimana kondisi kita bisa bawa kendaraan, apakah motor atau mobil dan sebagainya, dengan tanpa melihat? Nikmat Allah besar. Maka semua nikmat ini akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban nantinya. Ya, dengan nikmat persendian 360 sendi ini, kita tidak akan mampu menghitungnya dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala minta dari kita lah syukur saja. Bersyukur. Dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha dan senang kepada kita. Hadirin berbahagia, maka syukur itu dengan mengakui dengan hati kita, ini nikmat dari Allah. Ada orang yang ketika dapat nikmat, dia merasakan ini hasil usaha dia, atau karena dia yang pantas berhak. Allah tahu hanya aku yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana kisah kaum, ya. Maka menyadari ini semua nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla. Kerja hati, diakui dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, atau kata-kata yang lain sebagaimana kata Nabi Sulaiman, liyabluwani, Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengan nikmat ini, apakah aku akan bersyukur atau kufur. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Allah mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Nabi Nuh alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu, sesungguhnya dia adalah hamba-hambaku yang sentiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Sulaiman, kepada keluarga Daud, ketika waktu itu bagaimana jin membangun, memberikan pelayanan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Apa kata Allah? I'malu ala Daud syukra. Beramallah, berbuatlah wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan tidak ada waktu yang dilewati melainkan mereka senantiasa salat, ya, pada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Disebutkan di sini, lam ya'ti 'alaihim sa'atun min lailin aw nahar illa wa fihim musallin yusalli. Hadirin berbahagia, kita dapatkan misalnya bagaimana kita bersyukur kepada Allah setiap pagi dan sorenya. Kita dapatkan dalam hadis tentang zikir pagi petang. Mungkin yang belum mengucapkan, mudah-mudahan jadi pengingat untuk hari ini, saat ini kita ucapkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih
Barang siapa yang mengatakan ketika pagi hari, dia mesti waktu pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Barang siapa yang mengatakannya di waktu pagi hari, faqad adda syukra dzalikal yaum, maka dia telah menunaikan syukur hari tersebut. Dan barang siapa yang mengatakannya di sore hari, maka dia telah bersyukur untuk di malam hari tersebut. Ini syukur dalam bentuk ucapan lisan kita. Kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan, salat, amal kebaikan, amal ketaatan lainnya, itu semua bentuk syukur dan bentuk anggota tubuh kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam lainnya seperti Nabi Musa berpuasa bentuk syukur pada Allah. Puasa Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah kaki beliau, sampai-sampai Aisyah bertanya, kenapa engkau masih salat ya Rasulullah? Dan sampai keadaanmu demikian, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan dosamu yang lalu dan akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban dengan bentuk pernyataan sekaligus pernyataan, apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan amalan. Maka hadirin yang berbahagia, kita melihat bagaimana nikmat Allah kepada hamba. Hamba ini sadar bahawa saya ini nikmat dari Allah, maka Allah mencatat bagi hamba ini dialah hamba yang telah mensyukuri nikmat tersebut. Maka sebagaimana kita sampaikan pertemuan yang lalu, ada namanya alhamdu. Kita mengucapkan kalimat pujian. Allah sangat senang kepada hambanya yang mengucapkan pujian, alhamdulillah. Dan ini yang menjadi bahasa lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaannya, alhamdulillah. Maka di sini kita memperhatikan bagaimana kebiasaan ini mesti tumbuh dalam diri kita, keluarga kita, siapapun. Kalau dapat sesuatu nikmat, untuk mengatakan alhamdulillah. Secara perbuatan bahkan kita disunnahkan untuk sujud syukur. Ya. Maka alhamdulillah yang kita ucapkan dalam hadis yang telah kita singgung pertemuan yang lalu, itu pahalanya lebih besar, nilainya lebih besar dibandingkan nikmat yang sedang kita terima. Ya. Dalam hadis Abu Umamah, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, kita dapat satu nikmat, kita katakan alhamdulillah, maka alhamdulillah yang kita ucapkan itu nikmat dari Allah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah, maka pahala yang kita dapat alhamdulillah lebih besar dibandingkan nikmat yang sedang kita pegang itu sendiri. Hadirin berbahagia, ada sejumlah riwayat yang disebutkan tentang syukurnya, seperti syukur Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana beliau mengatakan, ya Rabb, in ana sallaitu famin qibalik. Ya Allah, ya Rabb, jika aku pun salat yang aku lakukan, maka itu adalah nikmat darimu. Aku bersedekah, itu juga darimu ya Allah. Dan aku berdakwah menyampaikan risalah ini juga darimu. Maka bagaimana aku mensyukurimu ya Allah? Maka dijawab Allah, al-an syakartani, sekarang engkau telah mensyukuriku.
Kemudian kita dapatkan juga riwayat yang lain yang menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam dianggap telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Ya Rabb, kaifa li ashkurak wa ashwaru ni'matan wada'taha 'andi min ni'amik. Ya Allah, bagaimana aku mensyukurimu ya Allah, sedangkan sekecil apapun nikmat yang ada padaku itulah dari nikmatmu, dan itu tidak sebanding dengan semua amalanku, tidak sebanding dengan semua amalanku. Maka datang wahyu kepada Nabi Musa, Ya Musa, al-an syakartani, wahai Musa, sekarang engkau telah mensyukuriku. Hadirin berbahagia, Bakar bin Abdullah beliau mengatakan, ma qala 'abdun qat ya alhamdulillah marratan, tidaklah seorang hamba yang mengatakan, dia hanya mengatakan alhamdulillah satu kali, illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah, melainkan dia telah berhak, telah mendapatkan baginya nikmat dengan ucapannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba lihat, ada orang dapat nikmat tidak pernah terucapkan alhamdulillah oleh dia. Fama jazaa'u tilka ni'mah, apa balasan nikmat tersebut? Balasannya adalah ayaqul alhamdulillah, dia mengatakan alhamdulillah. Datang nikmat lainnya dia pun mengatakan alhamdulillah, ya, sehingga tidak pernah berhenti nikmat, melainkan dia selalu mengatakan alhamdulillah. Hadirin berbahagia, inilah yang dipahami dari hadis marfu' dari Anas radhiyallahu anhu hasil Ibnu Majah, yang mana Rasulullah mengatakan, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadha. Ya. Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan nikmat atasnya, melainkan dan dia mengatakan alhamdulillah, melainkan yang telah diambilnya, yang telah diberikannya itu lebih utama, lebih istimewa dibandingkan apa yang telah diambilnya. Pahalanya disebutkan sebuah syarah hadis, pahala dari alhamdulillah lebih besar dibandingkan nikmat yang telah dia dapatkan itu. Hadirin berbahagia, sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan para pekerja, pegawainya Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang mana dia mengatakan, inni bi ardin qad kathurat fiha ni'am. Dia mengatakan kepada Khalifah, sesungguhnya aku sekarang berada di sebuah belahan bumi, di sebuah daerah yang mana telah banyak sekali nikmat di daerah tersebut. Coba lihat, coba lihat bagaimana dengan hari ini warga kita, negeri kita mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan. Ini sang pekerja, sang pegawai yang Umar Aziz mengatakan, aku berada di sebuah daerah yang mana telah banyak nikmat-nikmat di situ. Aku sangat takut dan khawatir, sayang kepada penduduk negeri ini yang mana mereka sangat lemah syukurnya. Maka Umar membalas suratnya dan mengatakan, sesungguhnya aku dengan ini mengetahui engkau itu sangat lebih kenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, inna Allah lam yan'am ala 'abdin ni'matan fahamidallaha 'alaiha illa kana hamdu afdala min ni'matin law kunta la ta'rifu dhalik illa fi kitabillahi munazzal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut, alaiha,
melainkan pujiannya seorang hamba ini kepada Allah afdala min ni'matin, maka itu lebih afdal dibandingkan nikmat tadi yang telah dia dapatkan. Ya, kalaupun kamu tidak mengetahui tentang hal ini, maka ada dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan di surah Az-Zumar, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Coba lihat apa dikatakan oleh pada Daud dan Sulaiman. Allah berikan ilmu. Keduanya mengatakan wa qala alhamdulillah. Maka bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita bertemu kawan temu siapa, assalamualaikum, salam, apa kabar? Jawabannya apa? Alhamdulillah. Dan itu enggak kita dapatkan dalam pembicaraan bahasa Inggris. Langsung bilang aku baik-baik aja, kan begitu. Kalau pembelajaran bahasa Arab tanya kaifa haluk, apa kabarmu? Jawabannya alhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Maka alhamdulillah ini Nabi mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Bapak Ibu sekalian, ketika ahli syurga masuk syurga, apa yang mereka ucapkan? Ketika disambut oleh penjaga syurga, malaikat-malaikat menyambut mereka, apa yang mereka ucapkan ketika dapat syurga? Mereka mengatakan alhamdulillah. Ya. Surah Az-Zumar, surah An-Naml tadi, surah An-Naml. Ini surah Az-Zumar. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Ucapan selamat Pak masuk syurga. Apa kata mereka? Wa qalu alhamdulillah. Semua mereka mengatakan alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Mereka mengatakan alhamdulillah. Di dunia mereka sentiasa mengatakan alhamdulillah, ketika Allah masukkan dalam syurga mereka juga mengatakan alhamdulillah. Maka melatih diri untuk sentiasa mengatakan alhamdulillah, sulit dan senang kehidupan kita, ini penting. Alhamdulillah. Apapun yang kita rasakan, alhamdulillah. Ya. Maka Rasulullah itu hidupnya sangat simpel. Pulang ke rumah, beliau tanya kepada istri beliau, ada apa yang bisa dimakan pagi ini? Tidak ada ya Rasulullah, enggak ada. Oh enggak ada, kalau begitu saya puasa aja. Puasa sunat boleh, niatnya walaupun setelah terbit fajar, puasa saja. Syukur dia kepada Allah, karena ibadah itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin berbahagia, oleh karenanya dalam kitab Asy-Syukur oleh Ibnu Abi Dunya disebutkan, para ulama sebagainya mengatakan yang benar adalah pendapat yang mengatakan alhamdulillah itu lebih utama dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, maksud nikmat-nikmat lainnya apa? Seperti nikmat-nikmat dunia berupa kesehatan, rezeki, sehat. Kita terselamatkan dari sesuatu yang tidak kita sukai, yang membahayakan kita. Nah, maka alhamdulillah ini nikmat, tapi nikmat diniyah, nikmat agama. Tentu kalimat alhamdulillah, nikmat agama ini yang berkaitan dengan din lebih utama daripada nikmat sekedar dapat rezeki berupa makan. Lebih utama dibandingkan nikmat hanya sehat. Karena betapa banyak orang sehat dia tak pernah mengatakan alhamdulillah. Namun dengan sehat yang Allah berikan dia katakan alhamdulillah, maka alhamdulillah lebih utama dibandingkan yang lainnya.
Wa kilahuma, dua-duanya tadi, bakah nikmat sehat, nikmat rezeki, makanan, minuman, dan nikmat alhamdulillah. Wa kilahuma ni'matun min Allah. Dua-duanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat Allah kepada hambanya berupa hidayah untuk mensyukuri nikmat tersebut dan mengatakan alhamdulillah, itu lebih utama dibandingkan nikmat dunia yang lainnya yang diberikan kepada hambanya ini. Maka nikmat dunia apapun tidak bisa dibandingkan dengan nikmat syukur yang begitu besar. Maka hadirin berbahagia, nikmat-nikmat dunia yang kita rasakan hari ini ketika tidak diiringi dengan syukur kepada Allah, maka nikmat tersebut menjadi kanat baliyah, dia menjadi bencana. Harta kita banyak, kita sehat terus, namun enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bencana, baliyah, bala. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Hazim rahimahullah taala. Abu Hazim ini ulama besar di zaman tabi'in. Beliau mengatakan kullu ni'matin, segala nikmat la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Segala nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, maka ketahuilah nikmat itu adalah malapetaka atasmu. Maka hari ini kita melihat diri kita masing-masing. Allah berikan kita nikmat tubuh sehat, nikmat mata, telinga, pendengaran dan sebagainya, kaki. Ya, Allah berikan kita nikmat lisan, semuanya. Kemana kita gunakan? Allah berikan kita nikmat harta. Allah berikan nikmat. Ya. Termasuk majelis ilmu ini, Pak. Kita hadir ke masjid, ini nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala besar. Bapak bisa bayangkan bagaimana orang yang tidak mengenal agama Allah, bagaimana kehidupan dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dia jalan, dia gunakan nikmat Allah tapi dalam hal bermaksiat kepada Allah. Saya kira dengan kita merenung ini sudah pantas ketika untuk nangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita menyendiri. Kalau hati kita belum bisa menangis atas segala apa yang kita rasakan hidup dunia ini, maka cukup duduk malam hari sendiri mikir, sambil tidur juga boleh. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang kau berikan kepada aku, berapa sedikit dan lemahnya syukurku kepada aku. Oleh karenanya dikatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada seorang hamba berupa syukur atas nikmat duniawinya, dengan dia mengatakan alhamdulillah atau lain sebagainya, maka ini nikmat yang sangat baik dibanding nikmat-nikmat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hamba yang demikian. Maka sampai makan dan minum yang kita makan, setelah itu kita katakan alhamdulillah. Dengan itu kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara adab makan, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh mencela makanan. Yang kita tidak suka sudah tinggalkan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditawarkan makan oleh para sahabat, namun beliau tidak suka. Itu bukan makanan beliau ketika sampai beliau ke Madinah. Berupa bab, beliau tidak suka. Tapi beliau tidak mencela makanan. Maka di antara akhlak yang tidak baik pada seseorang, ketika dia dapat sebuah makanan, orang berikan makanan bahkan hadiah, dia tidak senang, bahkan dia ucapkan kata-kata iraq wa'i makanannya kuih yang anak. Ini la ilaha illallah. Ya, apa susahnya mengatakan terima kasih dan kita bisa berikan kepada yang lain. Hadirin berbahagia, maka di sini kita mengetahui betapa besarnya nikmat alhamdulillah. Maka hari-hari yang kita lalui mesti kita isi segala nikmat persendian tadi dengan kebaikan-kebaikan. Allah berikan kita nikmat persendian tulang dengan sehat, nikmat tubuh kita dengan sehat ini adalah sebagai sarana untuk melakukan banyak kebaikan. Yang Nabi contohkan tadi itu sebagai contoh, bukan batasan. Nanti kita akan dapatkan di hadis-hadis yang lain. Termasuk disebutkan dalam hadis itu adalah bahwasanya kita salat duha, Pak. Salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat,
maka kita telah menyelesaikan melakukan syukur kita kepada Allah akan nikmat di hari tersebut. Ini dalil para ulama yang mengatakan kenapa sunat duha setiap hari. Walaupun duha ini sunat hukumnya, sedikit saya sampaikan, duha itu mulai sekitar 1/3 atau 1/4 jam setelah terbitnya matahari, itu awal waktu duha, dan dia berakhirnya menjelang zuhur, ya, barang 10-15 menit sebelum zuhur itu masih boleh, terakhir waktunya. Dan afdalnya memang duha itu ditakhirkan, apa dengan 12 apa ya, tapi kita paling tahu tentang kondisi kita. Kadang kita kerja kantoran, pergi di lapangan terus, maka lebih bagus sebelum pergi kerja, insyaallah masing-masing orang tahu tentang kondisinya. Hadirin berbahagia, maka derajat syukur ini, sedekah tadi dianggap sedekah, membantu orang sedekah, semuanya itu sedekah, menghilangkan sesuatu mengganggu orang di jalan sedekah, ya, itu wajib bagi setiap muslim melakukan kebaikan tersebut. Namun syukur itu ada dua tingkat. Pertama ada syukur yang sifatnya wajib. Syukur wajib, ini saya tutup, dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi yang diharamkan, itu syukur wajib. Sedangkan syukur sunat, melakukan sesuatu yang sifatnya disunnahkan. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan, ya, bagaimana hebatnya pembahasan masalah ini dalam hadis Nabi SAW. Sampai sebagian salafus saleh mengatakan asyukru tarkul ma'asi, syukur itu engkau tinggalkan maksiat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.